Baik, selamat sore semuanya. Jadi di sini perkenalkan nama saya Putu Madu Sudana Dasa dengan NIM 22055410866. Jadi di sini saya ingin mempresentasikan tentang high voltage direct current transmission. Jadi pokok bahasan pada kali ini yaitu pengertian AVDC, converter, rectifier, dan inverter. Nah, HVDC atau High Voltage Direct Current adalah sistem transmisi tenaga listrik yang menggunakan arus searah atau DC dengan tegangan sangat tinggi, biasanya di atas 100 kV, untuk mengalirkan daya listrik dari satu titik ke titik lain, terutama pada jarak yang sangat jauh atau dalam kondisi khusus. Teknologi HVDC sendiri menjadi solusi unggul dalam mentransmisikan listrik karena memiliki efisiensi yang lebih tinggi dibandingkan sistem arus bolak-balik atau AC, terutama ketika digunakan untuk transmisi jarak jauh, seperti antar pulau, antar negara, atau dalam jaringan listrik bawah laut. Prinsip kerja HVDC sendiri, dalam sistem HVDC, daya listrik yang dihasilkan oleh pembangkit biasanya dalam bentuk AC terlebih dahulu diubah menjadi DC oleh konverter rectifier. Setelah itu, daya DC ditransmisikan melalui jalur khusus hingga ke lokasi tujuan. Kemudian diubah kembali menjadi AC oleh konverter inverter untuk didistribusikan ke konsumen melalui jaringan listrik lokal. Proses ini dikendalikan secara presisi agar daya yang dikirim tetap stabil, efisien, dan aman. Adapun keunggulan HVDC sendiri, yaitu salah satu keunggulannya adalah minimnya rugi-rugi daya karena arus searah tidak menghasilkan rugi daya reaktif seperti halnya sistem AC. Selain itu, HVDC tidak memiliki efek induktif dan kapasitif sebesar sistem AC, sehingga memungkinkan penggunaan kabel yang lebih ringan dan hemat biaya dalam jangka panjang. HVDC sendiri juga memungkinkan pengaturan aliran daya yang lebih akurat dan dapat menghubungkan dua sistem kelistrikan yang berbeda frekuensi tanpa perlu sinkronisasi lagi. Misalnya antara dua negara dengan standar listrik yang tidak sama. Adapun kelemahan HVDC sendiri. Meskipun sistem HVDC itu memiliki banyak keunggulan, teknologi ini juga memiliki beberapa kelemahan yang perlu diperhatikan. Salah satu kelemahannya yaitu biaya awal yang sangat tinggi. Pembangunan stasiun konversi, baik rectifier maupun inverter, membutuhkan peralatan khusus seperti thyristor atau IGBT, serta sistem kontrol dan proteksi yang kompleks, sehingga membuat investasi awalnya menjadi sangat mahal. Selain itu, sistem HVDC juga memiliki tingkat kompleksitas teknis yang tinggi. Karena proses konversi AC ke DC dan sebaliknya memerlukan perancangan dan pengoperasian yang cermat, serta sumber daya manusia yang ahli di bidangnya. Adapun kelemahan HVDC seperti yang tadi dijelaskan. Nah, selanjutnya ada konverter. Konverter adalah perangkat atau rangkaian elektronik yang berfungsi untuk mengubah bentuk energi listrik dari satu jenis ke jenis lainnya, baik itu dari segi tegangan, arus, maupun jenis arus. Jadi AC ke DC atau sebaliknya. Konverter sangat penting dalam sistem tenaga listrik dan elektronik karena memungkinkan penggunaan daya sesuai kebutuhan beban, baik dalam peralatan rumah tangga, industri, maupun sistem energi terbarukan. Adapun jenis-jenis konverter, yang pertama ada AC ke DC atau biasa disebut rectifier atau penyarah. Jadi berfungsi mengubah arus bolak-balik AC menjadi arus searah atau direct current. Contoh penggunaannya seperti charger HP, adaptor laptop, dan power supply. Adapun tipe-tipe rectifier. Yang pertama ada half wave rectifier, full wave rectifier, dan bridge rectifier. Jadi half wave rectifier itu atau penyearah setengah gelombang bekerja dengan mengalirkan daya separuh dari sinyal AC. Biasanya bagian positif saja dan menghalangi setengahnya lainnya. Biasanya bagian negatif. Ini dilakukan menggunakan satu buah dioda. Jadi cara kerja dari half wave rectifier itu
adalah saat siklus positif AC datang, dioda menghantarkan arus. Saat siklus negatif datang, dioda memblokir arus, sehingga tidak ada arus yang mengalir ke beban. Jadi, ciri khas gelombang outputnya itu adalah hanya terdiri dari setengah gelombang atau terputus-putus. Kelebihan dari half wave rectifier sendiri rangkaiannya itu sederhana dan mudah. Jadi kekurangannya itu ada di segi efisiensi sangat rendah, ripple tinggi atau bergelombang besar. Yang kedua ada full wave rectifier, penyerah gelombang penuh. Full wave rectifier memanfaatkan seluruh bagian gelombang AC, baik positif maupun negatif, untuk menghasilkan arus DC yang lebih halus. Umumnya digunakan dua dioda dan transformator center tap. Cara kerjanya itu yaitu dioda pertama menghantarkan arus saat siklus positif dan dioda kedua saat siklus negatif. Tapi arah arus ke bebannya itu tetap sama. Ciri khas output dari full wave rectifier itu arus DC yang lebih rapat, frekuensinya dua kali lebih tinggi dari input AC-nya. Kelebihan dari full wave rectifier, uh, kelebihannya itu adalah efisiensi lebih tinggi dari half wave, ripple lebih kecil. Kekurangannya itu membutuhkan transformator center tap sehingga lebih mahal dan besar. Selanjutnya ada bridge rectifier. Bridge rectifier itu menggunakan 4 dioda yang disusun membentuk jembatan untuk mengubah seluruh gelombang AC menjadi DC tanpa perlu trafo center tap. Jadi cara kerja dari bridge rectifier itu dua dioda aktif di setiap siklus AC positif dan negatif mengarahkan arus ke beban dengan arah yang sama. Ciri khas outputnya itu sama seperti full wave rectifier, tapi di sini lebih praktis seperti tidak butuh center trap. Kelebihannya itu efisiensi tinggi, output lebih halus, tidak perlu transformator khusus. Jadi kekurangannya dari bridge rectifier juga ada, yaitu menggunakan lebih banyak dioda, sebanyak 4 buah, sedikit rugi tegangan lebih besar. Selanjutnya ada DC ke AC atau biasa disebut inverter. Jadi berfungsi mengubah arus searah atau DC menjadi arus bolak-balik atau AC. Contoh penggunaannya inverter tenaga surya, UPS, kendaraan listrik. Jadi tipe-tipe inverter itu ada square wave inverter, modified sine wave inverter, pure sine wave inverter. Jadi square wave inverter atau inverter gelombang kotak. Inverter ini mengubah gelombang AC berbentuk kotak square, yaitu hanya memiliki dua level tegangan, tegangan positif dan negatif, tanpa transisi halus di antara keduanya. Jadi memiliki karakteristik gelombang output sangat sederhana dan kasar. Kelebihan dari square wave inverter itu rangkaian sangat sederhana, biaya murah, cocok untuk beban resistif sederhana seperti lampu pijar dan pemanas. Jadi kekurangannya juga ada seperti tidak cocok untuk peralatan elektronik sensitif atau motor. Menghasilkan banyak harmonik bisa merusak peralatan. Aplikasinya itu bisa digunakan pada inverter murah dan aplikasi non-kritis. Yang kedua ada modified sine wave inverter atau inverter gelombang sinus modifikasi. Inverter ini menghasilkan gelombang AC yang menyerupai sinusoidal. Namun masih berupa bentuk blok bertingkat, bukan gelombang halus. Transisi antara level tegangan dibuat lebih halus daripada square wave. Jadi karakteristiknya itu bentuk gelombang menyerupai trapesium atau tangga. Kelebihan dari inverter gelombang sinus itu lebih baik dari square wave, harga terjangkau, bisa digunakan untuk sebagian besar alat rumah tangga. Kekurangan tidak sehalus pure sine wave, bisa menyebabkan dengung atau noise pada kipas, audio, atau motor. Kurang efisiensi pada beban induktif. Pengaplikasiannya umumnya digunakan pada inverter rumah tangga kelas menengah. Yang terakhir ada pure sine wave inverter. Ini menghasilkan gelombang AC yang sangat mirip dengan listrik PLN, yaitu gelombang sinus murni dan halus. Karakteristik gelombang output identik dengan standar AC 220 volt per 50 Hz-nya. Kelebihan dari pure sine wave inverter yaitu paling compatible dengan semua jenis perangkat elektronik.
tidak menimbulkan gangguan, noise, panas, dan kerusakan. Yang terakhir ada cocok untuk beban sensitif seperti kompor, kulkas, AC, audio, dan lain-lain. Adapun kekurangannya, yang pertama ada biaya paling mahal, rangkaian lebih kompleks. Jadi kesimpulan dapat diambil itu, sistem PDC atau High Voltage Direct Current merupakan salah satu penerapan yang canggih dalam skala besar, yang berfungsi untuk mentransmisikan daya listrik tegangan tinggi dalam bentuk arus searah. HVDC sendiri memiliki banyak keunggulan, seperti efisiensi tinggi untuk jarak jauh, kemampuan menghubungkan sistem listrik yang tidak sinkron, serta cocok untuk transmisi bawah laut. Namun demikian, HVDC juga memiliki beberapa kelemahan, seperti biaya awal yang mahal, kompleksitas sistem, serta keterbatasan fleksibilitas dalam distribusi daya. Mungkin sekian presentasi dari saya. Mungkin jika ada salah kata, saya mohon maaf yang besar-besarnya. Saya ucapkan terima kasih.